ketika hari itu tidak ada tempat berlindung. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Orang yang mendapatkan naungan pada saat itu, di antaranya yang pertama disebutkan Nabi adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan politik, Islam tidak meninggalkan kepemimpinan. Kalau ada orang mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu hanya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah, betul. Karena pemimpin, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti melihatnya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah amanah, sisi yang pertama adalah tanggung jawab, sisi yang pertama adalah beban berat. Tapi ada sisi lain, dengan menggenggam kekuasaan kita bisa menolong fakir miskin. Siapa yang bisa mewajibkan zakat? Khudz min amwalihim, ambil harta mereka, sedekatan sebagai zakat, tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka. Siapa yang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Para ulama mengeluarkan fatwa, tapi apa yang terjadi? Satu peraturan daerah, satu tanda tangan penguasa bisa mengalahkan 1000 fatwa. Tapi fatwa itu juga menjadi pegangan para pemimpin, menerapkan segala keputusannya tidaklah membabi buta, dia mesti mengikut fatwa para ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengerti, tidak paham, maka kita disuruh bertanya kepada alim ulama. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777227. Sekali lagi 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawli salam ila al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ansurhum ala mu'anidin. Rabbi khatim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad
ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan masih hidup sampai hari ini? Berapa banyak orang-orang yang lebih muda, lebih sehat dari kita, tapi mereka sudah menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita masih hidup pada hari Sayyidul Ayyam, induk pemimpin dari segala hari-hari Jumat? Kita masih diberikan kesempatan hidup pada Syahrullahil Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada pada surat yang dibaca sebelum tidur malam, 30 ayat. Siapa yang membaca surat ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak lihat siapa yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan adalah amanah, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Allah tidak melihat siapa yang paling kaya, karena kaya adalah harta juga akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah. Yang diminta adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Tapi beramal bukan berarti meninggalkan harta dan jabatan. Orang yang punya jabatan juga bisa menjadi amal. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan ketika hari itu tidak ada tempat berlindung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Orang yang mendapatkan naungan pada saat itu, di antaranya yang pertama disebutkan Nabi adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan politik, Islam tidak meninggalkan kepemimpinan. Kalau ada orang mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu hanya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah, betul. Karena pemimpin, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mesti melihatnya dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah amanah, sisi yang pertama adalah tanggung jawab, sisi yang pertama adalah beban berat. Tapi ada sisi lain, dengan menggenggam kekuasaan kita bisa menolong fakir miskin. Siapa yang bisa mewajibkan zakat? Khudh min amwalihim, ambil harta mereka, shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka. Siapa yang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Para ulama mengeluarkan fatwa, tapi apa yang terjadi? Satu peraturan daerah, satu tanda tangan penguasa bisa mengalahkan 1000 fatwa. Tapi fatwa itu juga menjadi pegangan para pemimpin, menerapkan segala keputusannya tidaklah membabi buta. Dia mesti mengikut fatwa para ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengerti, tidak paham, maka kita disuruh bertanya kepada alim ulama. Makhaba man istakhara,
wa ma nadima man istasyara. Tidak sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang mau bertanya kepada orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat tingkatan kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa taala wa 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama antara orang yang berilmu tidak berilmu? Maka ilmu adalah bekal. Kalimat yang mengeluarkan manusia dari kekafiran adalah la ilaha illallah. Kalimat yang dibisikkan ke telinga anak bayi yang baru lahir adalah asyhadu an la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati menghadap Allah, bisikan ke telinganya sebelah kanan la ilaha illallah. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah ada fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Itu yang disusun oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bila disebut ahli sunnah wal jamaah, itu adalah akidah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita yang berada di Nusantara ini berpegang kepada akidah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradат, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Para ulama mendapatkan amal dengan mengajarkan ilmu. Para ulama mendapatkan amal dengan mengajarkan ilmu-ilmunya. Begitulah mereka mengajarkan ilmu, dari surau musola yang kecil sampai kepada masjid yang besar. Lalu kemudian berduyun-duyun orang mengantarkan anaknya. Maka kemudian berdirilah pondok-pondok pesantren. Itu semua adalah amal. Kalau kita bukan ulama, kita bukan kiai, kita bukan orang berilmu, tapi kita juga ingin mendapatkan amal mengalir. 1, 2, 3 batu bata, kerikil, pintu, asrama, toilet, kamar mandi, bahkan yang disebut sebagai tempat najis, masuk ke dalamnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi ketika ditolong dengan atas nama Allah, lillahi ta'ala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kita tinggal membaca diri kita. Kalau kita orang yang punya kuasa, beramallah dengan kekuasaan. Kalau kita orang yang punya ilmu, beramallah dengan ilmu. Kalau kita punya harta, beramallah dengan harta. Tapi ada orang yang bisa beramal dengan semuanya. Masuk surga min haitsu syaa, dari pintu mana saja dia masuk, silakan. Dia bisa masuk surga dari pintu babul jihad karena dia adalah penguasa. Dia bisa masuk pintu surga dari babus shadaqah karena dia orang yang berharta. Dia bisa masuk surga dari pintu babus shalah karena dia banyak melaksanakan sholat. Dia bisa masuk surga dari babur rayyan karena dia banyak berpuasa sunnah. Dia adalah al-khalifatul ula, al-khalifatul awal, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kita tidak selevel, tidak sehebat Abu Bakar Siddiq, tafakkur sa'at, berpikirlah sesaat. Khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Kalau ada orang yang tahajud sepanjang malam, setelah itu dia merasa bahwa amalnya sudah cukup untuk masuk ke dalam surga Allah. Tapi ada orang yang merenungkan bahwa dirinya banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Dari mulai dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa pikiran, dosa hati, dosa ayunan tangan dan langkah kaki. Lalu kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak amalan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau ada orang beramal karena hartanya, pantas. Kalau ada orang beramal karena kuasanya, hebat. Kalau ada orang beramal karena ilmunya, memang dia ulama. Tapi ada orang beramal karena menyesali dosa-dosanya. Luar biasa. Dia masuk surga bukan karena kuasanya, karena dia bukan penguasa. Dia masuk surga bukan karena hartanya, karena dia bukan orang kaya.
dia masuk surga bukan karena ilmunya, karena dia bukan ulama, tapi dia masuk surga karena penyesalan di dalam hatinya, karena dia banyak silap, salah dan dosa. Seorang ulama bisa saja merasa dirinya lebih besar, lebih mulia, lebih hebat. Seorang penguasa bisa saja angkuh dan sombong. Tapi orang yang merasa dirinya berdosa, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Itulah mengapa dalam semua ibadah itu, bila kita renungkan maknanya, substansinya, intisarinya adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat intinya adalah sujud. Masjid sujud. Sujud adalah menempelkan tempat yang paling tinggi, kening, ke tempat yang paling rendah, lantai, telapak kaki. Disitulah kita letakkan kepala kita. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia bersujud. Kenapa? Karena di saat bersujud itulah manusia sedang menghinakan dirinya di hadapan yang paling mulia. Engkau maha suci, aku kotor, penuh dengan dosa. Rabbiyal a'la, engkau maha tinggi, aku sangat rendah. Wa bihamdih, engkau yang dipuja dan dipuji, sedang aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika manusia menyadari dirinya, dia diciptakan dari tanah, warnanya hitam, bau busuk, rendah. Pada saat itulah dia sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak banyak beramal, tapi dengan lisannya dia berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan segala puja-pujinya. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah al-azim, yang agung dan mulia. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, tapi kalimat ini disukai Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia hanya memuji, mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitulah Allah memberikan kemudahan. Kalau ada orang yang mengatakan jalan kepada surga itu susah, maka dia sedang berada dalam tipu daya syaitan. Sesungguhnya jalan ke surga melalui harta, melalui kuasa, melalui ilmu, melalui lisan, melalui membaca Quran, apapun yang kita lakukan. Kalau kita sanggup, lepaskan saudara kita dari hutang piutang. Kalau kita sanggup, at'imut ta'am, beri mereka makanan. Kalau kita tidak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kebahagiaan, menyenangkan hati orang beriman. Idkhalus surur, memasukkan kesenangan. Idkhalus surur, menyenangkan, membahagiakan hati orang beriman. Begitulah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi cabangnya la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Ada batu, ada kayu, ada duri yang mengganggu di jalan, tidak dengan tangan, kita hanya tendangkan dengan ujung kaki kita, kita sudah melepaskan orang dari kesulitan. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Begitulah Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Allah. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai umat manusia yang berzina, mohon maaf, yang minum khamar, yang berjudi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, Allah selalu menerima taubat hamba-hambanya. Seandainya semua manusia ini baik semua, tidak ada yang berdosa, lalu kemudian Allah akan menciptakan makhluk yang baru. Makhluk yang baru itu berdosa, lalu Allah memberikan ampunan kepadanya. Ma min muslimin yudhinu dzamban, kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, mandi, berwudu, tayamum, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah,
kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu jangan sampai sendirian. Masyadza finnar, siapa yang sendiri-sendiri masuk neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, salat berjamaah, pengajian berjamaah, tarawih witir berjamaah, munajat malam tahajud berjamaah. Begitulah kita diajarkan. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita mungkin lupa, kita mungkin silap, kita mungkin salah. Akan ada kawan, jiran, tetangga yang akan mengingatkan kita. Ketika kita dituntut dalam dunia modern, tinggal di tempat yang tinggi, berada dalam kesendirian, semua makanan diantar, belanja tidak lagi tawar-menawar, tidak berjumpa dengan manusia. Akhirnya manusia merasakan kesepian di tengah keramaian. Kota metropolitan hiruk pikuk, tapi berada di tengah kesunyian. Antara jiran tetangga tidak lagi berkenalan, la salam wala kalam, tidak ada tegur dan sapa, tidak lagi mencari kawan, sahabat dan tetangga. Tetangga tahu sahabat mati karena beberapa hari tidak terlihat kendaraannya keluar. Begitu dibuka, ternyata kulit kepala sudah melekat di atas bantal karena kulit sudah mulai membusuk. Na'udzubillah. Bukan ajaran Islam. Umat Islam ketemu 5 kali. Subuh berjumpa, zuhur bertatap muka, asar salat bersama, maghrib dan isya mengaji bersama. Dan andai ada orang Islam yang meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, didoakan, ditalqinkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Begitulah orang beriman. Kalau kita berjalan pada jalan yang dilewati Rasulullah SAW dan sahabat, insya Allah kita akan selamat. Sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi alil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar وسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.